Banyak orang ngobrol hanya di permukaan, hahaha, hihihi, huhuhu, ya, hehehe, tapi tidak memberikan dampak buat kehidupan. Mulai saat ini, yuk praktekkan deep talk, bicara yang mendalam. Bagaimana sih bicara yang mendalam yang efektif, yang itu bisa mempengaruhi kualitas hidup Anda? Simak video ini nggak tuntas, dan jangan lupa, kalau Anda memperoleh manfaat, share video ini kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Banyak orang yang ngobrol dengan saya yang menyatakan bahwa, Pak, sekarang setelah era sosial media kita jarang ya Pak ngobrol mendalam gitu ya, deep talk ya. Bahkan dengan orang-orang yang kita cintai pun kita jarang ngobrol mendalam ya. Padahal deep talk atau ngobrol secara mendalam itu dampaknya luar biasa. Kebetulan saya nyoret-nyoret nih ya, hasil riset nih ya, tentang apa sih dampak deep talk kalau kemudian itu dilakukan dengan orang-orang di sekitar kita. Baik kepada anggota tim kita, baik kepada sahabat kita, maupun kepada anggota keluarga kita. Ya. Setidaknya ada 5 poin nih dari hasil kajian, hasil riset para ahli ya. Ternyata saat orang melakukan deep talk itu ada 5 keuntungan. Ya. Yang pertama, koneksi emosional kita dengan orang-orang di sekitar kita itu meningkat. Jadi kalau Anda ingin koneksi emosionalnya meningkat dengan pasangan Anda, dengan putra-putri Anda, dengan saudara Anda, dengan tim Anda, sahabat Anda, maka lakukan deep talk. Obrolan yang mendalam. Jangan cuma obrolan basa-basi. Obrolan yang hanya mungkin menghangatkan suasana ya. Tapi sekali-kali Anda perlu melakukan deep talk. Agar apa? Agar koneksi emosionalnya itu semakin meningkat. Yang kedua, kalau orang itu biasa melakukan deep talk, maka akan saling memahami satu dengan yang lain itu semakin dalam gitu. Jadi kita semakin tahu pasangan kita seperti apa, kita semakin tahu putra-putri kita seperti apa, kita semakin tahu anggota tim kita itu seperti apa gitu. Hal-hal yang disukai itu apa, hal-hal yang tidak disukai apa, hobinya apa, passion apa, visionnya apa, itu secara mendalam kita tahu. Bahkan kita hanya tahu apa potensi atau kekuatan atau kelebihan yang dimiliki orang yang kita ajak ngobrol secara mendalam. Ya, ada 2 ya. Yang ketiga itu apa? Mendapat dukungan sosial. Jadi kalau kita sering deep talk sama orang lain, karena orang lain itu tahu isi hati kita, tahu siapa kita yang sesungguhnya, begitu pula juga kita tahu sahabat kita yang sesungguhnya, maka kalau ada apa-apa yang itu mungkin mengganggu kehidupan kita, kita akan didukung, akan disupport sama orang yang pernah kita ajak ngobrol secara deep talk itu. Nah, sudah pernah merasakan itu ya? Anda ngobrol sama teman Anda, sahabat Anda, atau siapapun yang mendalam ngobrolnya, akhirnya ketika Anda punya problem, dia pun akan membantu Anda. Ya. Bahkan saya punya anak tuh ya, masih remaja gitu, ya mereka punya sahabat yang kalau apa-apa itu saling berbagi cerita gitu. Obrolannya pun mendalam. Maka ketika ada problem di luar kota bahkan, itu anak saya rela terbang untuk keluar kota gitu, untuk sekedar menemani, sekedar mendampingi sahabatnya ini. Ya. Kemudian ternyata deep talk juga punya keuntungan yang keempat ya, membantu pemecahan masalah. Jadi masalah-masalah yang terjadi itu bisa terselesaikan kalau ada obrolan yang mendalam, deep talk ya. Kalau enggak tuntas itu ya. Mungkin kita hahaha seneng gitu ya, tapi masalahnya enggak kelar gitu. Maka perlu obrolan yang mendalam. Dan yang kelima itu adalah terciptanya hubungan yang saling percaya, saling trust gitu ya. Enak kalau sudah saling trust ya. Kita trust dengan sahabat kita trust dengan pasangan hidup kita trust sama orang tua kita trust sama putra-putri kita gitu ya. Trust sama tim kerja kita, itu hidup yang nikmat menurut saya ya. Itu banyak sih manfaat dari deep talk yang lain, tapi dari yang banyak itu saya rangkum menjadi 5 yang tadi ini. Pertanyaannya, bagaimana agar deep talk itu efektif? Ya, saya menyusunnya ini ya dari pengalaman saya, termasuk tentu saya juga berdasarkan rujukan-rujukan para ahli gitu ya. Tapi kemudian saya buat yang saya banget gitu, yang itu juga mungkin buat Anda banget gitu ya, cocok buat orang Indonesia gitu ya.
Kalau Anda ingin deep talk itu ada 5 langkahnya ini. Ya, yang pertama apa? Tetapkan tema obrolan. Yang mau diobrolin itu diberi tema, kita lagi mau ngobrol apa ya? Karena kalau nggak ada temanya nanti ngalur ngidul, nggak jelas itu. Kemana-mana nanti ya. Tapi kalau oke ya, tema kali ini kita akan membahas tentang target pekerjaan kita misalnya. Tema kali ini kita akan membahas tentang perkembangan anak kita ya. Tema kali ini kita akan membahas misalnya tentang cara kita berkomunikasi ya. Itu ditetapkan dulu ya. Baru kalau kemudian sudah ditetapkan punya persepsi yang sama. Nah, kalau mau deep talk, ingat ya, justru kalau kita mau deep talk itu bukan banyak talk, tapi banyak listen, banyak mendengar ya. Dan mendengarnya bukan hanya mendengar pakai telinga. Anggota tubuh kita ikut mendengar karena pendengar yang aktif. Nah, deep talk itu terjadi kalau Anda menjadi pendengar yang aktif. Yang aktif itu Anda memberikan respon, tatapan mata, anggukan, ya, bahasa tubuh yang lain, ekspresi wajah, itu mendengar yang aktif. Ya. Jangan sampai mau deep talk Anda sambil main HP, nggak terjadi itu deep talk. Hanya ngomongnya cuma permukaan-permukaan saja gitu ya. Jadi pastikan Anda menjadi pendengar yang aktif. Sosial media dijauhkan, gangguan-gangguan yang lain juga dijauhkan ya. Bahkan bila perlu cari ngobrolnya di tempat yang orang lain mungkin nggak tahu. Jangan sebentar-bentar lagi ngobrol, hai, terganggu itu. Nggak jadi deep talk gitu ya. Nah, yang ketiga, ajukan pertanyaan yang terbuka. Jadi jangan mengajukan pertanyaan yang tertutup. Kamu lagi stres ya? Itu kan jawabannya antara iya dan tidak. Ya. Kalau pertanyaan terbuka itu apa? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kan terbuka itu. Ya, oh gembira. Oke, apa lagi? Ya lagi sedih. Apa yang membuat kamu sedih? Ya, itu pertanyaan terbuka. Sehingga kemudian jawabannya tidak iya dan tidak. Ya, yes or no, tidak. Tapi jawabannya dia akan bersih, tidak mengeluarkan karena dipicu oleh pertanyaan yang terbuka dari kita. Dan ingat ya, pertanyaannya perlu connect dengan hasil mendengar Anda. Jadi jangan sampai orang itu ngomong A, Anda pertanyaannya B, ya nggak ada hubungan gitu ya. Joko sembung nek ojek gitu, nggak nyambung cek gitu ya. Jadi ajukan pertanyaan yang terbuka, yang pertanyaan itu berhubungan dengan apa yang Anda dengar sebelumnya gitu ya. Dan yang keempat boleh kok setelah Anda mendengar ya ngajukan pertanyaan ya kalau ada hal-hal yang mirip yang pernah Anda alami, kemudian Anda sampaikan pengalaman pribadi Anda. Pengalaman saya ketika menangani anak saya yang seperti kita bicarakan tadi adalah begini. Pengalaman saya ketika saya memimpin orang yang lebih tua adalah begini. Pengalaman saya ketika meningkatkan kinerja bersama anak-anak yang Gen Z, Gen milenial tuh begini. Ceritakan pengalaman dan kemudian rasa kesalnya juga ceritakan ya. Mungkin juga hal-hal yang bisa Anda tuntaskan dan selesai. Tidak ada batas gitu. Nah, itu akan semakin pembicaraannya menjadi deep talk gitu, mendalam gitu ya. Dan kemudian kalau sudah selesai semua, ingat ya, kalau bisa deep talk itu menghasilkan sesuatu, maka salaman dong, berkomitmen. Oke ya? Kita komitmen untuk saling menjaga rahasia apa yang kita bicarakan tadi dan komitmen saling mensupport. Saya bantu kamu, kamu bantu saya untuk hal-hal yang kita bicarakan tadi gitu. Itu kelihatannya kalau deep talk dilakukan seperti itu sangat efektif dan kemudian membuat hidup Anda semakin naik kelas gitu ya. Kira-kira jelas, sepakat ya? 5 tahapan tadi. Kalau belum jelas lagi, belum dalam lagi, coba diulangi lagi videonya. Nah, pertanyaannya, apakah deep talk itu mulus-mulus saja? Enggak juga. Kadang di dalam deep talk itu ada berantemnya juga. Bahkan boleh jadi ada persinggungan juga. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka saya mengingatkan ya, ada hal-hal yang dilarang ketika kita sedang deep talk, sedang ngobrol yang mendalam, ya. Ini jangan sampai dikeluarkan nih, 3 ini bisa berbahaya nih. Yang pertama Pak, menghakimi. Ya, menghakimi, kamu tersinggung ya, kan itu menghakimi ya. Kamu lagi nggak punya duit ya, itu kan menghakimi ya. Kamu males ya, itu kan menghakimi ya. Itu jauhi dari menghakimi. Yang kedua, mau menang sendiri. Kalau kita sedang deep talk, nggak boleh kemudian kita mau menang sendiri. Ya pendapatku gini, kamu setuju atau enggak ya terserah gitu ya. Kalau kayak gitu nggak akan terjadi deep talk, maka itu dilarang. Dan yang berikutnya adalah apa? Dalam deep talk itu Anda tidak boleh memotong pembicaraan. Anda harus sabar mendengarkan.
Nggak boleh ngomong, saya udah tahu itu. Paling kelanjutan ceritanya begini. Itu namanya memotong pembicaraan. Orang yang tadinya mau kita ajak bicara nggak jadi deep talk lagi. Akhirnya ngomongnya apa? Ngomong permukaan, ngomongnya kulit-kulit saja gitu ya. Nah, silahkan ya, silahkan praktekkan deep talk. Terutama kepada siapa? Orang-orang yang Anda cintai, anggota tim Anda, saudara Anda, sahabat Anda. Supaya apa? Supaya Anda naik kelas hidupnya. Supaya hidupnya makin berkualitas. Karena yang Anda bicarakan bukan hanya yang remah rengginang, bukan hanya yang cemen, ya bukan hanya kulit-kulit, bukan hanya permukaan. Tapi sesuatu yang mendalam yang itu bisa mempengaruhi hidup Anda. Nggak percaya? Praktekkan dulu.